Kalau saya boleh usul sih itu koruptor itu ya kayak Indranata itu dihukum mati, dicincang, dibuang ke laut. Terus yang kedua adalah tokoh yang bisa kita jadikan rujukan lagi adalah Sultan Agung ya, Sultan Agung Mataram maksudnya. Itu raja terbesar yang berkuasa di Mataram ya. Itu juga dalam sejarah disebut sebagai raja yang membawa ke puncak kejayaan Mataram Islam di Jogja ini. Lah Sultan Agung itu dulu terkenal dengan konsep militernya namanya Keagung Binataraan. Itu artinya beliau ingin agar wilayah-wilayah terutama yang ditaklukkan oleh Mataram itu harus tunduk di bawah kepemimpinan Mataram Islam ya. Tetapi nanti beliau memang ya tadi fokusnya untuk mengenalkan agar Mataram Islam itu eksis ya. Bahkan nanti diantara masa beliau yang paling gemilang, yang paling inspiratif itu adalah ketika menaklukkan VOC, yang itu 2 kali menyerang VOC. VOC itu gampangnya persekutuan dagang Belanda yang dulu memang ketika Sultan Agung itu sudah bertempat di Batavia sana. Jadi dulu kantor VOC yang pertama itu salah satunya di Batavia. Sehingga secara politik Sultan Agung berpikir keberadaan VOC di tanah Jawa yang waktu itu berpusat di VOC di Batavia harus kita enyahkan ya. Sehingga beliau 2 kali menyerang ke sana, tetapi karena 1-2 hal misi beliau terkendala ya. Saya tidak sering mengatakan Sultan Agung itu tidak gagal, cuma terkendala yaitu misalnya jaraknya yang jauh dari ibu kota Mataram yang waktu itu di Kota Gede Batavia. Itu satu versi ditempuh selama 120 hari yang itu pasukan darat. Terus yang kedua bencana kelaparan, karena nanti pasukan Mataram itu baru membuat lumbung-lumbung pangan itu di daerah Tegal sama di daerah Cirebon, sehingga menyebabkan jarak yang jauh itu. Yang ketiga itu adalah karena faktor pengkhianat. Nah ini yang menurut saya sangat disesalkan. Jadi kalau teman-teman berpikir sekarang ada pengkhianat, sejak dulu ada. Bahkan sebuah cita-cita luhur Sultan Agung itu yang sudah hampir berhasil itu dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Itu dalam satu versi itu salah satu tumenggungnya namanya Tumenggung Indranata itu. Nanti teman-teman bisa mengecek, dan kemarin sudah diulas di periode sebelumnya ya, siapa Tumenggung Indranata dan bagaimana akhir hidup seorang Indranata. Kalau saya boleh usul sih itu koruptor itu ya kayak Indranata itu dihukum mati, dicincang, dibuang ke laut atau kemana gitu. Tapi ya mungkin ini masih usul yang sangat idealis ya. Tapi kalau belajar dari Sultan Agung, satu pengkhianat dihukum sekejam itu karena itu sudah menggagalkan misi besar beliau sebagai waktu itu adalah punya misi namanya Keagung Binataraan gitu.